Desa Legundi dan rekan-rekan media yang sempat hadir pada siang hari ini. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa, yang mana atas limpahan rahmatnya sehingga pada siang hari yang berbahagia ini kita masih banyak sekali diberi kenikmatan-kenikmatan. Salah satu kenikmatan yang kita terima yaitu sehat jasmani dan sehat rohani, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di Balai Desa Legundi yang kita cintai di dalam rangka yaitu musyawarah desa khusus Koperasi Desa Merah Putih. Nah, ini artinya kita kumpul di sini ada tujuan yang tertentu sesuai dengan program pemerintah, yaitu orang yang nomor satu di negara kita ini, yaitu Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto. Artinya beliau membuat program, artinya beliau membangun negara dari ujung. Di mana ujungnya negara ini? Yaitu desa. Kenapa beliau artinya membangun negara ini di ujung? Karena berkemungkinan keinginan beliau itu kalau desa sudah maju, sudah berkembang, apalagi sudah mandiri, sudah otomatis negara kita ini akan maju seperti itu. Sesuai dengan keinginan dan harapan negara, di tahun 2045 Indonesia menjadi Indonesia emas. Nah, ini tepuk tangan dulu. Ini keinginan Pak Prabowo, bukan keinginan kita. Jadi mau nggak mau, karena beliau adalah pemimpin negara, pemimpin di Republik ini, kita wajib harus siap mendukung program pemerintah. Karena siapa lagi yang mau kita ikuti kalau bukan artinya beliau. Karena beliau sekarang ini yang lagi memegang tampuk negara ini. Nah, jadi kita doakan artinya Bapak Presiden ini keinginannya ya, yang artinya sudah diungkapkan dan dengan nawaitu dan niat yang tulus, dengan harapan Koperasi Desa Merah Putih ini akan maju dan berkembang ke depannya, kan seperti itu. Nah, maka pada hari ini Bapak Ibu yang saya hormati, kita kumpul di sini sesuai dengan petunjuk. Petunjuk artinya peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2025, artinya kita harus membentuk koperasi artinya Desa Merah Putih. Maka kita kumpul di sini supaya artinya kita ini tidak, pembentukan ini tidak tertutup, terbuka. Maka diundang semua yang ada artinya hubungan dengan para tokoh masyarakat, para pelaku usaha di sini. Kita undang semua pada hari ini. Berkemungkinan yang jelasnya ada yang tidak hadir, berkemungkinan mereka ada halangan, kan seperti itu. Jadi kita tetap semangat dan tetap artinya sama-sama bertekad gimana caranya Koperasi Desa Merah Putih ini maju dan berkembang, khususnya di Desa Legundi dan umumnya negara Republik Indonesia. Setuju? Kalau setuju, artinya lanjut. Ya, kenapa? Karena ini tadi udah Bapak bilang dari awal, program ini bukan program desa. Ini adalah program negara. Ini adalah program dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Jadi kita bertekad, karena desa yang ada di Indonesia ini bukan hanya sedikit Bapak Ibu. Berkemungkinan Bapak Ibu sudah agak paham sedikit lah. Kenapa? Karena sering mendengar dari media TV atau media koran, media yang lain. Artinya jumlah desa yang ada di negara Republik Indonesia ini sebanyak 80.000 desa dan kelurahan. Nah, di sini kita bersaing, khususnya di Kecamatan Ketapang, kita bersaing dengan desa-desa lain, dengan desa-desa tetangga. Jangan sampai desa kita ini tidak bisa artinya maju. Siapa yang memajukan desa ini? Tidak lain dan tidak bukan kita semua. Kenapa? Karena kita adalah penduduk dan masyarakat, warga dan masyarakat Desa Legundi. Siapa lagi mau memajukan Desa Legundi kalau bukan kita, Pak Camat? Betul nggak, Pak Camat? Nggak mungkin masyarakat Tri mau memajukan Desa Legundi. Nggak mungkin pula masyarakat Bangrejo mau memajukan Desa Legundi. Ya kan? Tapi kalau numpang usaha mungkin. Benar nggak? Kenapa? Karena masyarakat dan warga Tri banyak yang punya sawah di wilayah kita.
Tapi kalau dia mau memajukan, artinya kecil sekali kalau mau memajukannya. Tapi kalau punya harta Delgundi, banyak orang luar yang punya harta Delgundi ini. Tapi kalau untuk memajukan sudah positif dan tentu, barang tentu kitalah yang akan memajukannya ini. Makanya di dalam artinya pembentukan nantinya KSB daripada Koperasi Merah Putih ini, harapan saya kita membentuk ini betul-betul artinya orang yang berkompeten, orang betul-betul yang punya integritas, betul-betul orang itu istilahnya mau bekerja, betul-betul orang itu jujur, betul-betul artinya orang ini takwa dan takut kepada Yang Maha Kuasa. Karena kalau takut dengan orang bisa ditipu, tipu-tipu aja bisa orang. Tapi kalau sama Tuhan nggak bisa ditipu-tipu, ya nggak bisa nipu-nipu Tuhan kita. Seketika kita berada di mana aja Tuhan pasti tahu. Nawa itu dan niat kita saja Tuhan sudah tahu. Nah, jadi harapan saya pada Bapak Ibu khususnya yang punya pengalaman, yang berpendidikan, yuk kita bangun Desa Legundi ini dengan membentuk wadah, yaitu Koperasi Desa Merah Putih, ya itu. Nah ini nanti kita artinya ada waktu untuk pembentukan. Yang jelasnya di sini sesuai dengan keinginan pemerintah, syaratnya orang artinya membentuk koperasinya ada beberapa hal. Yang jelasnya dia warga Desa Legundi, tidak boleh dia di luar Desa Legundi. Karena apa? Karena setiap desa pasti ada artinya Koperasi Desa Merah Putih ini. Maka tidak boleh orang desa Teri juga bisa, atau orang Ketapang nggak bisa. Dia harus warga dan masyarakat Desa Legundi ini. Jadi kita ini artinya nggak bisa orang luar, harus orang dalam tadi. Sesuai dengan Bapak bicarakan, ya orang dalam inilah yang akan memikirkan untuk membangun desa ini. Nggak mungkin artinya desa luar. Nah, sesuai dengan Bapak bicarakan tadi. Yang kedua, kita ini kalau sudah terbentuk nanti koperasi ini ada syaratnya juga. Apa syaratnya? Yaitu ada sumbangan wajib dan sumbangan pokok, simpanan wajib dan simpanan pokok. Itulah artinya koperasi. Nah ini nanti ditata. Kalau desa di sini, aparatur desa tidak bisa dijadikan pengurusan, tetapi dia wajib untuk jadi anggota. Jadi nanti desa tetap mendukung, ya, tetapi dia tidak bisa dijadikan kepengurusan di Koperasi Desa Merah Putih ini. Nah, jadi kita nanti nyari yang jelasnya keinginan pemerintah ini yang jadi pengurus lima pengurus ini Pak Camat ya. 5 pengurus ini sarjana, minimal sarjana. Nah ini karena kita ini kan masa Legundi nggak ada yang sarjana. Seketika nanti ditanya di luar cuman tamat SD ketuanya misal, ya malu kita dengan yang lain Pak Camat ya. Seolah-olah Legundi ini tidak ada orang yang berpendidikan. Ini maaf ini udah harga diri ini Bapak Ibu, harga diri. Kita harus betul-betul jaga, sesuaikan dengan keinginan yaitu pemerintah. Jadi kita cari warga masyarakat kita yang berpendidikan, minimal sarjana kalau bisa. Tapi kalau memang nggak ada, siapa boleh sebab artinya seketika memang nggak ada yang sarjana, ya kalau kata pepatah mengatakan tak ada rotan akar pun jadi. Benar nggak? Ya, mau nggak mau. Yang sarjana nggak ada, adanya yang nggak sekolahan. Yang jelas dia punya keinginan, punya kemauan, walaupun tidak berpendidikan tapi punya kemauan. Nah ini, walaupun dia berpendidikan tinggi kalau nggak punya kemauan ya nggak jadi juga judulnya kan. Nah jadi walaupun dia tidak berpendidikan tapi dia punya kemauan. Kalau memang tidak ada artinya masyarakat dan warga kita yang berpendidikan, nanti silakan artinya di hasil keputusan musyawarah Pak Camat ya. Tapi harapan saya yang jelasnya adik-adik artinya ataupun Bapak Ibu yang sarjana ya tolong didukung program ini. Artinya jangan malu-malu. Artinya seketika nanti ditanya siapa yang sarjana di sini, tunjuk tangan. Jangan nggak tunjuk tangan. Nanti kita data di sini. Kita data di buku ini. Nah kita
tentukan nanti siapa yang mau jadi pengurus. Tetapi di dalam pengurusan ini tidak boleh satu darah. Misalkan ada pengurusnya ini kakaknya, adiknya juga jadi artinya pengurus, nggak boleh. Ini harus orang-orang lain, tidak sedarah dia, nggak ada hubungan darah. Kenapa? Karena di koperasi ini rawan, karena duit yang dipegang nantinya. Makanya kepengurusan koperasi ini Bapak Ibu ganjil. Seketika nanti ada voting, dia selalu artinya mendapat keputusan dalam voting Pak Camat. Karena ganjil tadi, 2 tidak setuju, 3 setuju, lanjut. 2 yang setuju, 3 yang tidak setuju, gagal. Kan kayak gitu judulnya. Namanya voting namanya kan. Kenapa? Karena kalau bentuk suatu organisasi ini, keputusan itu ada di tangan musyawarah yang jelasnya kan seperti itu. Ini bukan pimpinannya. Koperasi itu adalah suatu organisasi. Nah itu saja mungkin yang perlu saya jelaskan Pak Camat, Bapak Ibu, mohon maaf ya kita sebagai masyarakat dan warga desa Legundi, apa yang saya sampaikan tadi mohon nantinya dukungan. Ya dukungan ini dari pikiran, ya dari tenaga, ya semuanya. Yuk kita kolaborasi. Dari pertanian, perikanan, artinya kelompok usaha, yuk kita bergabung sini. Karena nanti kalau betul-betul kita ini sudah artinya legal, kita sudah mempunyai notaris, berkemungkinan kita akan dapat bantuan kucuran sesuai dengan apa kata yang disampaikan oleh Pak Prabowo, paling tidak 3-5 miliar uangnya akan dikelola nanti. Jangan sampai kita bergabung dengan desa lain, rugi kita kan. Nah ini, yuk. Artinya kita bergerak, yuk kita punya semangat tinggi, yuk kita berjuang sama-sama demi kemajuan desa Legundi dan kecamatan Ketapang. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Hindu, Om Santi 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 Om. Kalau kita itu ibaratnya presiden itu orang tua, orang tua kita nyuruh, menginstruksikan. Tentunya yang namanya instruksi dari orang tua kita sesuatu hal yang sifatnya baik. Nggak ada orang tua mau nyuruh anaknya lompat ke dalam jurang. Itu. Adapun tata teknis, aturan dan lain-lainnya, nah hari inilah kita bahas bersama. Jadi impres ini tujuannya apa sih ketika Pak Prabowo presiden kita mengeluarkan impres? Tujuannya yang pertama dalam Zoom itu beliau ngomong, ayo desa ikut berpartisipasi mengelola ekonomi dan potensi yang ada di desa. Ayo yang sarjana-sarjana pulang ke kampungmu, urus potensi desamu, jangan sibuk ke kota mencari penghidupan di sana. Di desa dengan potensi yang besar bisa dikelola bersama, ditinggalkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Banyak mau cari menjadi TKI, TKW, mungkin cari ke Pulau Jawa jadi buruh dan lain-lain, tapi lupa di Legundi ternyata potensinya sangat besar kalau dikelola, apalagi yang punya wawasan pendidikan, punya ilmu, mungkin sudah bekerja di luar, punya wawasan, kembalilah ke desa. Itulah keinginan dari Bapak Presiden kita. Nah terkait koperasi ini bagaimana Pak? Nah, koperasi ini wadahnya, kita tahu sendiri namanya koperasi itu adalah badan orang per orang. Orang per orang itu artinya orang-orang ramai, nggak bisa punya sendiri. Itu siapa orang-orangnya? Ya warga masyarakat Legundi. Orang per orang yang berbadan hukum. Nanti pengelolaannya dari kita, oleh kita, SHU-nya ya buat kita. Jadi kita ini berpartisipasi membangun desa, ada pun keuntungan dan lain-lainnya kembali ke kita, enggak dinikmati oleh orang lain. Makanya di dalam pembentukan koperasi ini ada 3 unsur penting. Yang pertama, tentunya harus ada anggota koperasi di wadah itu. Nanti dipimpin pembentukannya, kita tunjuk nanti ataupun sifatnya ada yang mewakili. Jadi anggota dulu, jadi yang hadir di sini ditawarkan. Karena koperasi itu dari, oleh, dan untuk kita. Mau nggak bapak-bapak ini selaku perwakilan yang ada di desa semua menjadi anggota koperasi? Ditawarkan, ditanya, dari sekian banyak.
Nah, kemudian setelah ada anggota yang mau ikut jadi koperasi, tentunya bentuk pengurus. Nah, pengurusnya ini ada 5 yang intinya. Pertama ada ketuanya, kemudian ada wakil ketua 1, wakil ketua 2. Wakil ketua 1 ini bidangnya keorganisasian, wakil ketua 2 ini bidang tentang pengolahan bisnisnya nanti kayak apa. Yang keempat adanya sekretaris, yang terakhir adanya bendahara. Itu namanya pengurus. Jadi kalau sudah oke, koperasi orang mau ikut, untuk pengurusnya 5 orang. Nah, pengurus tadi kata Pak Kades, yang 1 mempunyai wawasan dan pengetahuan. Makanya kata Pak Kades ditekankan kalau bisa yang sarjana. Itu punya wawasan dan pengetahuan, maaf betul. Takutnya tadi ada informasi akan mengelola anggaran besar. Ketika jadi pengurus, ngetik aja gak bisa, konsep surat gak bisa, apalagi mengelola usaha. Tapi kalau dia ada juga orang sukses tanpa juga bersekolah, ada, tapi kecil banget kok, sedikit, ada sedikit. Tapi apakah itu ada di antara kita? Ya kalaupun nanti merasa diri mampu mengelola, mengatur, berjalan, boleh. Setelah mendaftar menjadi anggota, saya coba Pak menjadi pengurus. Nanti voting sama Bapak Ibu selaku anggota. Benar gak dia ini? Dengan standar pendidikannya tadi, apakah bisa memenuhi S1 atau tidak, mampu atau tidak, punya pengalaman usaha tidak, pernah ikut dalam perkoperasian tidak. Ya kalau tadi pengetahuan, wawasan, belum pernah juga ikut dalam organisasi mau jadi pengurus, ya bapak-bapak nilai sendiri sama ibu-ibu, pantasnya menjadi pengurus. Karena yang mau kita urus ini kan koperasi besar yang beranggotakan kalau bisa seluruh masyarakat Meguni ikut di dalamnya. Jadi anggota itu ada nanti simpanan wajib dan simpanan pokok. Ibarat orang itu bapak ibu berinvestasi. Jadi minimal dalam pembentukan nanti simpanan pokok kita itu berjumlah 5 juta. Nah, untuk sementara. Jadi kalau sudah nanti ada anggota, pengurus, ada badan pengawas, minimal punya simpanan pokok. Ternyata misal hari ini yang daftar sementara 20 orang, bisa 20 orangnya harus punya uang kurang lebih 5 juta pokok. Bagaimana caranya? Sebelum nanti ketika pendaftaran akta notaris, ini minimal modal pokoknya yang 5 juta ini ada, baik dari simpanan pokok maupun simpanan wajib. Kalau pokok itu ketika kita daftar itu wajib bayar, itu simpanan pokok. Jadi kalau mau jadi anggota ada iuran pokoknya lah. Kalau orang itu pendaftaran lah. Tapi kalau simpanan wajib itu yang rutinnya disepakati ada RT-nya. Berapa simpanan rutinnya? 50.000, 100.000 per bulan, per minggu, apa tiap hari 5 ribuan, 2 ribuan, boleh saja. Itu bagian dari ADRT. Nah kemudian setelah anggota, pengurus, terakhirnya ada badan pengawas. Nah karena ini ada instruksi dari pemerintah harus ada secara ex officio namanya, ada intervensi pemerintah. Badan pengawas itu diketuai oleh kepala desa. Tapi dalam badan pengawas kita dia harus ganjil, harus 3 orang. Jadi selain kepala desa, nanti rembuk lagi, dipoting lagi, dipilih lagi oleh para anggota. Siapa yang punya wawasan, yang dirasa ditokohkan, yang tahu bisa mengawasi pengurus yang 5 tadi bersama dengan kepala desa. Nah terakhir sudah lengkap, nanti kumpulkan KTP keanggotaan semua, kita daftarkan dengan berita acara kegiatan kita hari ini pembentukannya menjadi suatu wadah koperasi. Didaftarkan nanti secara hukum di legalitas notaris. Nah, kapan daftarnya? Ya bentuk dulu, nanti ada langkah selanjutnya. Nah, setelah itu legal, ada kepastian hukum, koperasi nanti bisa baik dari dananya simpanan pokok, simpanan wajib, atau bekerja sama dengan ya pengusaha lain, bisa dengan
besar misalnya, oh kita di Legundi bisa menyediakan beras sampai sekian ton dipakai operasi. Selain jual dengan anggotanya lebih murah, tapi juga bisa jual di luar untuk mencari keuntungan. MOU dengan Sepa misal satu. Jadi ada 7 bidang terkait dengan pengolahan kegiatan. Nah, itu apa saja nanti mungkin rekan pendamping bisa menjelaskan. Tapi yang penting pada hari ini Bapak Ibu, itu bisa sambil berjalan, adalah membentuk wadahnya dulu. Orang-orang yang dulu ada wadahnya, ibarat orang ada jalannya sekarang di koperasi, tapi nggak ada kendaraannya untuk wadah, untuk kendaraan yang melalui jalan itu. Nah, inilah intervensi pemerintah, ingin masyarakat semua ikut andil dalam pembangunan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi secara musyawarah kita bentuk. Harapan saya Bapak Ibu, dari tadi keanggotaan wajib, artinya warga masyarakat Legundi dibuktikan dengan KTP. Kadang-kadang kan ada juga yang tinggal di sini, tadi berusaha di sini kan, tapi ternyata warga dari tetangga kita. Harapan saya koperasi di Legundi ini terbentuk dengan kualitas benar-benar baik dari pengurusnya yang solid, yang punya mumpuni. Kedepannya setelah terbentuk, pengurus inilah nanti yang membentuk kaki-kaki usahanya. Nah itu tadi, kalau tidak punya pengetahuan, tidak punya wawasan ataupun pengalaman, oh ya sulit. Kita bukan nunjuk orang yang istilahnya ecek-ecek. Kedepannya kalau sampai dengan 3-5 miliar, tentunya mirip-mirip sama pengolahan desa. Semua anggaran pemerintah itu 1 rupiah pun harus dipertanggungjawabkan. Artinya harus buat SPJ, kurang lebih kegiatannya kayak Pak Sekdes, kayak bendahara desa ini harus bisa ngetik. Dan ada kode rekening Bapak Ibu. Nah kalau nggak bisa komputer, nggak tahu dalam penggunaan, kemudian pengetahuan dan pengalaman belum ada. Nah ini jangan sampai setelah dibentuk, dikukuhkan, nantinya jadi mobil mogok. Mobilnya tadi wadahnya sudah ada, tapi nggak jalan akhirnya. Itu saja pesan saya. Musyawarah kita secara terbuka, berikan masukan. Kalau tidak ketemu secara aklamasi ya voting boleh. Tapi inilah wadah kita semua warga masyarakat Legundi, khususnya bagaimana anak-anak kita menjadi anggota, jadi pengurus, menjadi pengelola usaha nantinya. Peluang-peluang potensi yang ada di Legundi bisa dimajukan oleh warga masyarakat Legundi sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata selaku pendamping desa kami persilahkan. Ya, karena dia ini artinya sekedar pengalamannya dia luas, pengalamannya artinya dia sudah punya usaha yang sukses lah, bahasanya kan seperti itu. Memang kita penting orang-orang kayak gini. Nah jadi seandainya ini dipilih, Asaludin kita pilih, cuma orang 4 ini. Salah satunya yang pertama Sahril Parido. Siap ya Sahril? Udah betul-betul siap? Enggak terpaksa? Enggak ya. Rina Marinawati, coba berdiri. Berdiri. Udah maju sini, duduk sini kamu orang itu, duduk sini ke bawah. Maju aja. Kandidat namanya, boleh. Kita terbukaan. Nah, Rina Marinawati sudah siap? Siap. Yang ketiga Agus Miriam Saputra, maju sini. Sudah siap? Nggak main-main, jangan main-main ini, karena yang dibawa di desa ini harus serius. Kamu di tangan kamu orang mau maju mau mundurnya koperasi di tangan kamu orang. Yang keempat Ketut Dewantara, mana Ketut? Yang kelima Arsaludin. Tapi Arsaludin nanti seandainya dipilih nggak kita pilih, maju ke depan Pak Arsa. Nah supaya tahu, teman-teman tahu. Nah ini orang-orangnya.
Ya Bapak Ibu ya. Nah kita nggak beli kucing dalam karung ini. Nggak beli kucing dalam karung. Jadi nyata ini orang yang sudah duduk di depan, wajah-wajahnya sudah tahu kita kan. Nah, mereka artinya sudah siap semua ya. Artinya untuk memajukan koperasi desa Merah Putih di Desa Lumbundi ini. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan orang-orang yang kita jadikan nanti kepengurusan ini betul-betul sesuai dengan harapan kita. Kira-kira ini mau aklamasi apa mau dipilih? Mau putih? Putih aja. Oke, supaya enggak ini ya. Tapi kalau di putih yang enggak ikut daftar jangan milih. Enggak boleh milih. Nanti dipanggil nanti. Dipanggil sesuai dengan absen. Ya. Coba kasih kertas. Mana Pak Eko? Diguntingin kertas. Nanti kita kasih nomor. Mau nomor, mau nama, monggo silakan. Kan? Ini. Kalau enggak ini kan pulpen itu. Sampai berdiri jauh, kasih aja kertasnya, jangan diambil sendiri kertas. Pak Gadus. Alwan Ariansa. Suparlan. Suranto. Mursalin. Susanto. Siti Nurjana sudah. Nah, Sugianto Haryadi. Siti Maimuna. Sadudin. Kelo balik kelo. Kelo. Suaranya kurangi. Milih berapa orang? 1 Abdul Soleh, 2 Arjani, 3 Arjani udah, Raub Hidayatullah, 4 Dewi Novitasari, 5 Imade Suarda, 6 M Solihin. Ada Pak LPM. Jadi jumlah kita ini sebanyak 59 orang, dikurang yang tidak milih berapa tadi? 6. Jadi yang milih 53. Jadi nanti di kotak suara tuh ada 53 suara. Nah jadi kita ambil keputusan supaya nggak bertele-tele. Yang suara terbanyak dia menduduki kursi ketua. Setuju? Yang nomor 2 dia menduduki sekretaris. Wakil ketua. Nah, wakil ketua boleh. Yang penting persetujuan. Wakil, catat Pak ini. Yang nomor 2 nanti urutan kedua wakil. Jadi yang urutan ketiga sekretaris.
Urutan keempat bendahara. Setuju? Nah, setuju, bawa sini kotak suaranya. Kita buka. Siapkan kertas. Kertas untuk nulis 1-2-nya. Nah, gimana? Operator. Ya. Oke, kita tunggu ya. Sabar dikit lah ya. Bisa Pak Camat? 3. Nah, bisa 3, 3, 2, 2 nanti. 4. 3. Udah, 3. Nih, 3. 2. 3. 2. 4. 4. 3. 1. 1. 3. 4. 4. 3. 2. 4. Gimana Pak Sendes? Lanjut. 2. 4. 4. 3. 4. 3. 3. 3. 1. 4. 2. 4. 4. 1. 1. 1. 3. 4. 1. 3. 3. Hah? Udah? Merokok lagi. Itu merokok itu. Lanjut. 1. 4. 2. 3. 3. 1. 4. 3. 4. 3. 3. Jangan lupa yang menang bakso ya. 2. 3. Selesai. Coba dihitung. Hitung kertasnya macam-macam. Kita hitung dulu nomor 1 sesuai nggak di sana? Pak Camat yang hitung. Sapi katanya. 10. Sesuai? Ya, pas. Nomor 2. 7. Nomor 2 dapat 7 suara. Sesuai.
20. Nomor urut 3 dapat suara 20. Sesuai. Lanjut. Nomor 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sesuai. Nah, artinya ini kita sudah melakukan pemilihan secara terbuka dan transparan, ya. Tidak ada yang ditutup-tutupi ini. Nah, tapi harapan Bapak yang jelasnya di sini tidak perlu bangga, mentang-mentang dapat suara banyak bangga, jangan, karena beban yang dipikul semakin berat. Nah, tetapi kamu orang berempat ini harus bekerja sama yang baik. Ditambah dengan Pak Arsah tadi sebagai wakil dari Pak Arsah ya. Wakil 1, wakil 2 ini Pak ya. Nah, sesuai dengan janji kita, nomor urut 1 dia ketua, nomor urut 2 dia jadi wakil ketua, nomor urut 3 dia jadi sekretaris, nomor urut 4 dia jadi bendahara. Cuk ulin-ulin, cuk betul ini kayaknya. Pas. Perempuan yang dapat bendahara. Nah, ini nasib bagus Ugundi ini. Masih ada? Cukup. Setuju? Artinya nggak usah dipilih Pak Camat ya. Artinya aklamasi ini. Setuju? Nah, udah. Artinya putus. Kalau sudah selesai ini, kita serahkan nama ini ketua yang terpilih. Jadi harapan kami kepada ketua yang terpilih agar kiranya memberikan sambutan, kiranya gimana, mau dibawa kemana perahu ini, apa ke utara, apa ke selatan, apa ke timur, apa ke utara. Nah, kami serahkan, silakan Pak Ido. Selamat sore Tabipun. Pertama-tama saya berterima kasih atas dukungan rekan-rekan sekalian. Bahkan saya sendiri nggak nyangka bisa terpilih ini, karena saya sendiri juga milih nomor 4 tadi itu. Saya berharap beli tadi itu jadi ketua, saya jadi sekretaris. Ternyata takdir berkata lain. Ya, kalau sudah keputusan tetap saya terima. Mudah-mudahan saya bisa mengemban amanat dengan baik, serta saya berharap dukungan dari rekan-rekan sekalian, karena saya ini masih muda, kurang pengalaman. Bapak-bapak sekalian ini saya rasa usahanya udah banyak di mana-mana. Kalau ada sumbang saran, kritik dan lain-lain, mari kita musyawarahkan supaya Koperasi Merah Putih Desa Algundi ini bisa maju. Jangan kalah kita dengan desa-desa lain, karena luas wilayah Algundi ini lumayan luas. Saya akhiri. Visi dan misi saya, bahkan saya belum tahu ini arah kita ini mau kemana. Jadi kita ini perlu ngobrol dulu. Kami pengurus ini juga belum dapat bimbingan teknis seperti apa kita di dalamnya, apakah ada yang mengatur kami nanti. Baru setelah kami dapat bimbingan teknis, baru kita ngobrol bareng nanti. Kita tentukan siapa yang berkompeten di bidangnya. Kalau saya sendiri ya bingung lah, sini pengusaha semua, nggak bisa saya main tembak-tembak nggak bisa. Makanya kita perlu musyawarah. Apalagi? Kalau visi dan misi yang jelas, saya mau Desa Algundi ini maju. Terutama
saya ingin mengurangi bank mekar masuk desa Legundi lah. Ya, kasihan masyarakat desa Legundi, banyak yang bunuh diri, pindah dan lain-lain. Cukup sekian, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan dapat berjalan dengan lancar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang itu, karena ini kan mau dibentuk ya 100.000. Kalau wajibnya 1 bulan berapa? 10.000 aja. Sepakat? Ya itu udah keputusan itu Pak Sekdes ya, dibuat dari berita acaranya. Terima kasih. Mungkin karena hari ini sudah sore Pak Camat ya, nah, kita juga sudah lelah ini. Artinya ini sudah menjadi acuan kita bahwa kesepakatan kita sumbangan pokok 100.000, sumbangan wajib per bulan 10.000. Nanti bulan depan sudah mulai pertemuan ini ya, mulai pertemuan. Nanti di bulan 6 lah kita ya, di bulan 6 kita sudah pertemuan. Tetapi sumbangan pokok ini dari sekarang kalau memang sudah ada, kumpulkan kepada bendaharanya ya. Sekian, terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan ini tercapai, dan mudah-mudahan desa Legundi ke depannya sesuai dengan keinginan kita bisa maju, lebih maju lagi dari sekarang. Amin. Allahumma amin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.